Selamat pagi, terpujilah nama Tuhan. Kepada kita semua, kita akan beribadah secara streaming online pada pagi hari ini. Dan terpujilah nama Tuhan, terjadilah kehendaknya di keluarga kita. Mari kita terus bersukacita dan kita nikmati hari ini dalam kasih karunia Yesus. Jadi sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita andalkan sepanjang hari ini dan hari-hari seterusnya. Akan pimpin kita dalam doa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang memberikan anaknya tunggal untuk kita dan seluruh dunia. Daripada siapa yang menerima, dia akan menikmati kebaikannya Tuhan. Jadi mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita andalkan pagi ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu, penyertaan pimpinan-Mu di sepanjang hari-hari kami yang lalu. Dan Tuhan, kami tidak akan berhenti memuji memulia nama-Mu, karena Engkaulah sumber kami yang benar, yang telah mencukupkan kami dalam segala hal Bapa di surga. Dan Tuhan, dalam suasana pandemik pada saat ini Tuhan, kami tetap memuji Engkau dalam ibadah online, dan kami serukan penyertaan pimpinan-Mu bersurga di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Bapa surga. Dan Tuhan, saya serahkan Tuhan setiap yang terlibat dalam pelayanan ini, yang mengambil tanggung jawab Tuhan Bapa surga. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa atas mereka, agar setiap yang diusahakan Bapa di surga membawa kemuliaan bagi-Mu dan bisa menyentuh dan membawa para jemaat pada pagi hari ini untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa surga. Jadilah kehendak-Mu, saya undang Engkau Roh Kudus, Engkau berkaryalah dalam setiap jiwa, setiap hati anak-anak-Mu yang berbeban berat Tuhan. Engkaulah sumber yang akan berikan kami sukacita, yang dalam persoalan Tuhan, Engkaulah yang akan menjawab segalanya, memberi mereka pengertian akan hal-hal itu Bapa di surga. Dan Tuhan, saya mohon pimpinan-Mu di dalam setiap keluarga yang menikmati ibadah online, yang juga tidak sempat Tuhan di keluarga masing-masing, agar mereka berkesempatan di hari yang lain Bapa di surga untuk bersama dengan kami dalam ibadah online Bapa di surga. Tuhan, saya serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan berfirman pada pagi hari ini. Kau urapinya Bapa di surga, agar setiap bibit kata yang keluar pada mulutnya Tuhan adalah kata-kata hikmat yang akan sampai dalam setiap jiwa yang akan menerimanya pagi hari ini Bapa di surga, agar Tuhan diolah firman itu Tuhan menjadi satu yang akan membentuk jiwa dan iman kami Tuhan, untuk menjadi satu pribadi yang semakin hari semakin keserupaan dengan Engkau, yang akan menjadikan semua itu kehidupan kami yang sehari-hari Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu, hadirlah Roh Kudus, berkaryalah, jadilah kehendak Bapa. Terima kasih Bapa atas pujian yang sembah yang akan kami sampaikan Bapa di surga. Biar Roh Kudus-Mu yang berkarya, agar setiap yang menikmatinya Tuhan akan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang berada di tempat kerja pada waktu ini Tuhan, frontliner Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang terus bersama dengan mereka. Biar Tuhan pimpinan penyertaan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami ingin menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji, kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita serukan namanya, kita tinggikan namanya. Oh, semua katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku maha
segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari bersukacita bagi Tuhan kita pada pagi ini. Mari Roh Kudus penuhkan sukacita anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Shalom, 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 aleichem. Havenu shalom, aleichem. Havenu shalom, aleichem. Havenu shalom, aleichem. Havenu shalom, 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 aleichem. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Mari nyanyi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Bersama-sama nyanyi. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah Kau besar. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel.
bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tari lagi depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tari lagi depan Allah, Dia pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tari lagi depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tari lagi depan Allah, Dia pemenang. Dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Katakan Yesus Raja. Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Bersyukur bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dari mula datang kekuatan kami, ya Tuhan, di bawah naungan sayap-Mu yang kuat, kami berteduh, kami serta seluruh keluarga kami berlindung kepadamu, kami berteduh ya Tuhan Yesus. Dari mula datang pertolongan kami, dan tak seorang pun yang tak tertolong oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam keadaan kami yang sukar, di saat-saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau klaim firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa beserta kepada anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, beserta dalam keadaan kami, dalam bahkan keadaan pandemik ini ya Tuhan, kami berseru kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu
Haleluya, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang dan bersyukur dan berdoa ya Tuhan, karena Engkau-lah yang bersama-sama dengan kami, di mana kami berhadapan dengan situasi pandemik ini sedikit sebanyak yang boleh mengganggu emosi kami. Namun kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus memberi kami penghiburan, pengertian serta dengan kami. Haleluya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa kini pandemik semakin meningkat di seluruh negara dan di sekitar kami di Kelang, di mana jumlah pesakit semakin meningkat. Apa yang kami mampu lakukan hanya bersandar dan berdoa padamu ya Tuhan, supaya kami dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa jemaat yang terkesan dengan pandemik ini atau positif COVID, kami berdoa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, staf-staf hospital supaya ada kekuatan dari segi fisikal dan mental untuk menangani pandemik ini. Bila mereka ya Tuhan berhadapan pesakit, maka melalui penyertaan-Mu, maka pesakit-pesakit akan sembuh karena kuasa-Mu lah ya Tuhan berserta dengan mereka. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu apa yang disampaikan kepada kami. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dan kami juga yang mendengar apa yang disampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Maka firman-Mu lah yang akan bersama-sama dengan kami, menuntun dan membimbing kami, dan iman kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami punya pengertian di mana saja kami berada atau kaki kami melangkah, maka firman-Mu lah beserta kami. Kemuliaan-Mu lah yang terpencah di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur di mana kami diberkati oleh Engkau melalui sumber ekonomi dan bentuk keuangan. Maka itu Tuhan, kami telah menerima dengan bersyukur, dan melalui persembahan ini kami bersuka cita untuk memberi, sama ada jumlah kecil atau besar. Berkat-Mu tetap beserta kami. Haleluya. Semua ini kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, apa kabar anak-anak Tuhan yang hebat, luar biasa, dan diberkati Tuhan? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, tetap sehat dan tetap bersukacita. Amin. Meskipun saat ini kita masih berhadapan yang namanya pandemi COVID-19, tetapi itu tidak akan pernah menghalang kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap bersukacita. Amin. Percayalah saudara, saya yakin dan percaya sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Haleluya, amin. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sebab itu saudara, mari kita tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Oke, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Oke. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa di dalam apapun perkara ataupun dalam segala hal. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang mengerti. Bahkan Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah merancang sesuatu hal-hal yang mendatangkan kecelakaan kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Amin. Di dalam Yeremia, firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Haleluya, amin. Jadi saya yakin saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang sudah menyediakan rancangan-rancangan damai sejahtera. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara, Allah kita mengetahui, dan semuanya ada di dalam kendali dan rancangannya Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Bahagian kita adalah tetaplah percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, saya yakin dan percaya setiap yang terjadi bagi Tuhan itu tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Apa yang terjadi pasti ada tujuan dan ada rancangan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Dan salah satu hal yang saya yakin dan percaya, apa yang kita alami, apa yang terjadi saat ini adalah salah satunya adalah menguji kemurnian iman kita. Apakah saudara dalam situasi sekarang ini kita tetap percaya, kita tetap berharap, atau mungkin kita sudah mulai menyerah dan akhirnya kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Nah saya berdoa saudara, di dalam apapun kondisi, di dalam apapun situasi yang kita alami saat ini, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita. Amin. Haleluya. Nah saudara, saya juga percaya keadaan saat ini sangat mencabar iman kita. Sangat mencabar bagi semua orang. Bukan saja orang percaya, tetapi orang-orang yang di luar sana. Hari-hari ini saudara, mereka, kita semua menghadapi cabaran, situasi yang sangat sukar. Sepanjang krisis ini terjadi sampai hari ini saudara, kita melihat dan kita mendengar bahwa sudah ramai orang yang mulai tawar hati, sudah ada ramai orang yang pecundang, ada orang yang mengalami masalah-masalah mental, bahkan saudara tidak sedikit yang bunuh diri karena apa yang dihadapi hari ini, hari yang begitu sukar, begitu mencabar sekali saudara. Jadi kita lihat saudara, sepanjang kita mengalami pandemi COVID-19 ini, ramai orang yang mengalami masalah. Ada yang kehilangan puncak pendapatan, karena tidak boleh bisnis lagi. Ada yang mulai mungkin, ada juga yang kehilangan orang yang tersayang karena COVID-19. Ada yang mulai kehilangan semangat, ada yang mulai kehilangan pekerjaan, ada yang mulai kehilangan kekuatan, dan banyak lagi kehilangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya berdoa, apapun situasi yang kita alami saudara, tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Bahkan saudara, hari ini kita juga mendengar, karena orang berada dalam kesusahan, situasi yang sangat mencabar, kita sudah mendengar bendera putih dinaikkan, bendera hitam dinaikkan. Saya tidak tahu selepas ini apa bendera lagi. Saudara, itu menunjukkan salah satu tekanan yang dialami akibat cabaran-cabaran yang terjadi di sekitar kita dan apa yang terjadi pada saat ini. Haleluya. Nah saudara, saya berdoa, Tuhan kita, Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang akan tetap menjaga, yang akan tetap memelihara kita. Dia akan tetap menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, sehingga kita tidak perlu mengangkat bendera. Tetapi apa yang kita perlu lakukan adalah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan saya percaya segala sesuatu akan Tuhan lakukan, di dalam kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya akan membawakan suatu kebenaran firman Tuhan, sebuah rema Tuhan,
saya akan berbicara tentang satu hal yang bagi saya sangat dekat dan sangat dekat dengan kita, karena apa yang kita lalui hari ini. Jadi saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan, supaya kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai selama ini, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang memelihara setiap hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, amin. Nah, percayalah saudara, setiap yang terjadi ada rancangan Tuhan yang luar biasa dan pasti mendatangkan harapan yang baru. Jadi saudara, bertahanlah, amin. Bertahanlah. Yesus berkata setiap orang yang bertahan akan selamat. Setiap orang yang bertahan akan selamat. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah kebenaran, pada pagi hari ini, bahwa dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang pernah mengalami lockdown. Jadi saudara, rupa-rupanya bukan hari ini saja kita mengalami yang namanya lockdown, tetapi di dalam zaman Alkitab, di dalam zaman perjanjian lama, perjanjian baru saudara, bahwa ada tokoh-tokoh ataupun ada pribadi, ada hamba-hamba Tuhan yang pernah mengalami yang namanya lockdown. Cuma saudara, pada waktu itu tidak disebut lockdown, tetapi saudara, inilah rema, inilah yang saya dapatkan daripada Tuhan, bahwa ada beberapa tokoh yang pernah mengalami lockdown. Tetapi luar biasanya Tuhan tetap memelihara, bahkan memberkati. Amin. Saya berdoa saudara pada pagi hari ini, kita yang ada di dalam fase pertama kali, fase kedua, kita yang berada dalam total lockdown, saya berdoa kita akan tetap diberkati, kita akan tetap dipelihara, kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah saudara, saya akan bawa beberapa tokoh. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan kita, saudara, Nuh. Sebentar nanti saya akan membacakan firman Tuhan tentang Nuh, ya. Nuh serta keluarga dan setiap pasang hewan mengalami total lockdown. Haleluya. Kita tahu kan tentang cerita ini. Nuh, keluarga dan setiap pasangan hewan mengalami total lockdown dalam Batrah sekitar 230 hari. Ini yang saya kira-kira saudara. Jadi lebih kurang saudara, mereka mengalami total lockdown 7 bulan lebih berada di dalam Batrah. Tidak boleh keluar mana-mana. Mereka mengalami yang namanya betul-betul total lockdown. Yusuf mengalami lockdown sejak berumur 17 tahun. Ketika dia berumur 17 tahun saudara, dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang media, lepas itu dibeli oleh Potifar, dan sampai dia menjadi penguasa di Mesir itu sekitar 13 tahun, karena dinyatakan dalam Alkitab ketika Yusuf menduduki jabatan Perdana Menteri di Mesir, penguasa di Mesir, umurnya kira-kira 30 tahun. Jadi saudara bayangkan, Yusuf juga mengalami lockdown sepanjang 13 tahun hidupnya. Namun saudara, apa yang kita belajar pada hari ini, meskipun mereka mengalami total lockdown, mereka mengalami yang namanya lockdown, tetapi Allah tetap memelihara dan memberkati mereka. Lalu saudara, apa rahasianya? Apa rahasia? Walaupun mereka mengalami total lockdown, mereka tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar ada rahasia bagaimana tetap dipelihara dan tetap diberkati oleh Tuhan meskipun kita berada dalam keadaan lockdown. Haleluya. Jadi saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam kasih karunia, rahasia dipelihara dan diberkati Tuhan. Hidup dalam kasih karunia, rahasia dipelihara dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara,
walaupun kita dalam keadaan total down, sekali lagi saya berdoa, saya ucapkan berkat ini, saya ucapkan perkataan ini, saudara. Kita akan tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Kita lihat di dalam Kejadian 6 8 sampai 22. Kejadian 6 8 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu tetap hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat batrah itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis hewan melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengan demikian dilakukannya. Haleluya, amin, haleluya. Nah saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana Nuh beserta dengan keluarganya itu mereka tetap dipelihara, mereka selamat, dipelihara, bahkan diberkati oleh Tuhan, adalah mereka ataupun Nuh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oke. Nah saudara, kalau kita membaca latar belakang kenapa Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera, karena saudara, manusia itu sudah terlalu jahat, sudah berlaku terlalu jahat, sehingga Allah merancangkan untuk menghapuskan manusia yang jahat di muka bumi itu. Tetapi di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya berdoa saudara, hari ini anak-anak Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan, saya berdoa saudara, kita juga akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin, haleluya. Nah saudara, kita akan belajar kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang pertama, pastilah saudara, yang pertama, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Haleluya. Sebab itu saudara, saya yakin dan percaya, kalau kita hidup dengan benar, hidup kita tidak bercela, kita akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan Dia tidak akan pernah meluputkan kita
kita, saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nuh dan keluarganya, karena dia adalah orang yang benar, karena dia adalah orang yang tidak bercela, maka dia mendapatkan kasih karunia, sehingga Nuh beserta dengan keluarganya mereka selamat daripada air bah, daripada maut. Haleluya, saudara. Yang kedua, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Oke. Jadi Allah itu sangat suka kalau kita suka bergaul, bersekutu dengan Allah. Seperti Nuh, dia mendapat kasih karunia karena Nuh adalah orang yang suka hidup bergaul dengan Allah. Amin, haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kira-kira apa rahasia? Oke, apa rahasia? Oke, Nuh diberkati, dipelihara, diselamatkan. Amin, haleluya. Nah saudara, saya yakin dan percaya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah dibenarkan melalui iman, melalui Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin, haleluya. Kita adalah orang yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita sekarang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saudara, hari ini kita hidup, bukan lagi di bawah penghukuman. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24 berkata, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kita yang sudah ditebus oleh karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin, haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kita karena Dia sudah membenarkan kita. Haleluya. Nah saudara, hidup dalam kasih karunia adalah hidup yang selalu takut akan Tuhan dan hidup yang selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan lebih dalam lagi, saya mau menjelaskan sedikit tentang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu saudara bukan bermaksud bukan bermaksud saudara kita ini sewenang-wenangnya suka hati untuk berbuat dosa. Memang saudara, kita yang sudah percaya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus sehingga kita dibenarkan, sehingga kita hidup di bawah kasih karunia. Tetapi saudara, itu bukan jaminan untuk kita suka-suka berbuat dosa. Saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah kita nikmati, kita tidak akan pernah alami saudara, kalau kita tidak berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ambil satu perumpamaan saudara. Kalau kita menganggap kita ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ya memang kita hidup, tetapi kalau kita tidak berjalan bersama dengan kasih karunia Tuhan, maka saudara, kita akan menggunakan ataupun memakai tubuh kita, kita akan merosakkan tubuh kita, sehingga saudara, kita walaupun kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi kita merosakkan diri kita dengan mungkin dengan obat-obatan, dengan dada dan sebagainya, sehingga saudara, apa yang terjadi? Kita kemungkinan akan mengalami yang namanya kematian. Nah, sebab itu saudara, hidup di bawah kasih karunia Tuhan itu bukan jaminan saudara
untuk kita sesuka hati berbuat dosa. Okay. Tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup yang selalu takut akan Tuhan dan hidup yang selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, apakah rahasia tetap dijaga, dipelihara, dan diberkati Tuhan? Kuncinya hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kuncinya adalah hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Oke, yang saya katakan tadi, hidup di dalam takut akan Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya pagi ini saudara, bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan? Ataupun bagaimana hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Karena ini adalah rahasianya. Bagaimana kita dipelihara, bagaimana kita diberkati. Nah saudara, hari ini saya akan berikan 3. Sebenarnya ada beberapa, tetapi saya takut nanti khotbah itu terlalu panjang ya. Jadi yang pertama saudara, takut akan Tuhan. Amin. Di dalam Amsal berkata, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Kalau kita mau jadi bijaksana saudara, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Nah saudara, Nuh, kenapa dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena dia menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan pilih Nuh. Sebab itu Tuhan pilih Nuh untuk diselamatkan daripada air bah, daripada musibah. Karena saudara, Nuh itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menjaga hidupnya, dia menjaga keluarganya, supaya tetap benar di hadapannya. Haleluya. Amin. Jadi saudara, takut akan Tuhan. Nah saudara, satu contoh lagi. Seorang yang bernama Yusuf, anak kepada Yakub. Nah saudara, Yusuf, dia juga memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Sebagai contoh, yang pertama. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa Yusuf itu dikatakan adalah orang yang sangat dikasihi, sangat disayangi oleh bapaknya Yakub, sehingga dia membuatkan jubah yang indah dan membuatkan saudara-saudaranya itu cemburu dengan dia. Kenapa saudara? Dikatakan dalam Alkitab kita saudara, karena Yusuf itu lahir di masa tuanya Yakub, jadi spesial. Tetapi bukan itu saja. Kenapa Yusuf itu disayang oleh Yakub? Bahkan saya percaya disayang oleh Tuhan karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara? Yusuf dia selalu membawa berita ataupun dia selalu menceritakan, dia selalu membawa laporan tentang kejahatan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya itu marah dengan dia. Tetapi saudara, kenapa Yusuf disayang oleh Yakub? Karena salah satunya dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia hidup tidak benar. Dia tidak takut ditinggalkan manusia. Dia lebih takut kepada Tuhan. Nah saudara, yang kedua, dia juga tidak sama sekali berkompromi melakukan dosa walaupun ada kesempatan. Kita tahu cerita itu ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Istri Potifar itu selalu setiap hari membujuk Yusuf untuk berzina. Walaupun saudara ada kesempatan, ada peluang keemasan, tetapi saudara, Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa saudara? Karena dia ada hati sikap yang takut akan Tuhan. Sebab itu saudara, kita tahu Yusuf itu selalu diberkati, selalu dipelihara oleh Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf, semuanya berhasil. Amin. Haleluya. Kalau kita hidup benar, saya yakin dan percaya, apa saja yang kita lakukan pasti berhasil, pasti diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya berdoa hari ini anak-anak Tuhan juga disertai oleh Tuhan.
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi saudara, rahasianya adalah hidup benar. Takut akan Tuhan, maka Allah akan menyertai. Tuhan akan menyertai kita seperti bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Haleluya, amin. Sehingga dikatakan apa saja yang dibuat oleh Yusuf, dibuat oleh Tuhan itu berhasil. Bahkan bukan saja dia berhasil, tetapi rumah Potifar itu diberkati karena ada seorang yang benar, ada seorang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya berdoa, ketika kita hidup benar, hidup kita akan diberkati. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita lihat di dalam Kejadian 39 21 sampai 23 juga. Itu berbicara ketika Yusuf sudah dipenjarakan. Di situ pun Tuhan tetap menyertai Yusuf sehingga dia mendapat kepercayaan daripada kepala penjara. Dan sekali lagi, apa saja yang diperbuat berhasil. Haleluya. Amin. Nah saudara, maulah kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Mau? Walau dalam keadaan situasi yang sukar. Mau gak saudara? Kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau saudara. Amin. Nah kuncinya saudara adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Yang kedua saudara. Yang kedua, bergaul akrab, intim, ataupun bersekutu, ataupun berdoa, ataupun worship, menyembah Tuhan. Amin. Nah saudara, Nuh dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Karena dia hidup bergaul dengan Allah, maka salah satu kenapa dia dibenarkan oleh Tuhan, kenapa dia diselamatkan oleh Tuhan, karena dia mendengar. Buktinya saudara, ketika Allah berbicara kepada Abraham, buatlah sebuah perahu sekian panjang, sekian lebar, sekian tinggi. Seperti apa bentuknya, desainnya. Maka saudara, Nuh mendengar, sehingga dia membuat bahtera itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Tidak lebih 1 inci, tidak kurang 1 inci. Semuanya tepat. Kenapa? Karena kehidupan Nuh yang bergaul, yang suka dekat dengan Tuhan, yang suka bersekutu dengan Tuhan, sehingga dia mendengar apa kata Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita mau dipelihara, diberkati oleh Tuhan, kuncinya adalah kita harus belajar untuk mendengar apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Dan saudara, itu hanya boleh kita dapatkan ketika kita ada hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara tahukah? Seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel juga adalah orang yang suka berdoa. Apa yang terjadi? Walaupun pada waktu itu dia bekerja, dia bertugas di satu kerajaan orang asing. Bahkan dia juga mengalami ancaman, aniaya. Ada orang yang mau menghukum, membunuh dia. Tetapi saudara, karena dia adalah orang yang suka berdoa, suka bergaul dengan Tuhan, maka dia juga dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dia diluputkan daripada gua singa. Haleluya, amin. Maulah kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Kuncinya adalah suka bergaul atau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, tetap menjaga iman sampai akhir. Amin. Tetap menjaga iman sampai akhir. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 4:7 Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saya berdoa, anak-anak Tuhan, pada pagi ini yang mendengar firman Tuhan, saya berdoa supaya di antara kita tidak ada satu pun di antara kita yang gagal mengakhiri pertandingan ini, dengan tidak mencapai ataupun tidak memelihara iman. Saya berdoa supaya kita tetap menjaga, kita tetap memelihara iman kita sampai kepada garis akhir. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari tokoh-tokoh iman ataupun pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab, sepanjang hidup mereka itu sangat luar biasa. Sepanjang hidup mereka itu, mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena mereka dapat mengakhiri hidup yang penuh kemenangan. Amin. Walaupun saudara pada akhirnya memang mereka mati secara tubuh, tetapi saudara, kematian tubuh itu adalah kematian yang memang kita akan alami semua. Karena yang lebih penting itu adalah kehidupan kita yang akan datang. Tetapi saudara, saya mau katakan, pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, mereka itu luar biasa. Mereka itu luar biasa. Mereka dipelihara, mereka diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tetap menjaga iman mereka. Mari kita jaga iman kita sampai garis akhir. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, kalau kita melihat seperti Abraham yang disebut bapa segala bangsa. Kehidupan Abraham itu dipelihara dan diberkati Tuhan bahkan sampai keturunannya. Kalau kita membaca kisah Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, bagaimana Tuhan memimpin Abraham. Abraham juga mengalami yang namanya masalah, kelaparan dan sebagainya. Abraham juga pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, karena dia memelihara imannya, maka saudara, dia dipelihara dan diberkati. Walaupun saudara, dia keluar daripada kampungnya, tetapi dia berhasil luar biasa diberkati di tanah orang asing. Kenapa saudara? Kuncinya karena dia tetap menjaga iman. Yang kedua, Ayub. Kita tahu Ayub. Kita tahu cerita Ayub. Bagaimana Ayub kehilangan keluarga, kehilangan semua harta bendanya.
tetapi dia tidak menyangkal imannya, dia tetap percaya, dia tetap menjaga imannya. Walaupun ada waktunya dia goyang, tapi dia tetap menjaga imannya. Apa yang terjadi, saudara? Dia tetap dipelihara, bahkan diberkati. Dan firman Tuhan mencatatkan apa yang hilang selama ini dikembalikan 2 kali lipat. Haleluya, amin. Luar biasa, luar biasa. Oke, Rasul Paulus sendiri, saudara, dia adalah salah satu rasul yang bagi saya luar biasa. Di dalam pelayanannya, dia mengalami berbagai kesabaran. Dia dilempar batu sampai mati. Oke, dia dipenjara banyak kali, dia dipukul berapa kali, dia karam di laut berapa kali. Oke, dia mengalami bahaya di mana-mana dalam pelayanannya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan tetap pelihara Rasul Paulus. Tuhan tetap berkati Paulus. Kenapa? Karena dia menjaga imannya sampai akhir. Sebab itu dia pun berkata kepada Timotius bahwa dia sudah percaya mencapai garis akhir hidupnya dengan tetap memelihara imannya. Haleluya, amin. Jadi saudara, kalau kita mau dipelihara dan diberkati Tuhan, tetaplah menjaga iman kita sampai akhir, amin. Apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah give up, jangan pernah menyerah. Tetap jaga imanmu, amin. Kalau saat ini kita punya penyakit belum sembuh, jangan give up, jangan menyerah. Tetap percaya, amin. Tetap pertahankan iman kita sampai akhirnya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Haleluya. Nah, kesimpulannya saudara, kita lihat ini rahasia yang bagi saya luar biasa, yang Tuhan berikan kepada beberapa tokoh yang kita belajar tadi. Oke. Kenapa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati Nuh, Yusuf, dan tokoh-tokoh iman yang lain? Karena kuncinya mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Hidup mereka itu berjalan dengan Tuhan, takut akan Tuhan, suka bergaul, bersekutu dengan Tuhan, dan mereka tetap menjaga iman mereka sampai garis akhir. Persoalannya, bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita masih takut dengan Tuhan? Apakah kita masih bersekutu dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah hari ini kita tetap menjaga iman kita? Nah saudara, hari ini saya mendorong, apapun situasi, apapun keadaan yang kita alami, percayalah dan tetaplah hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami firman-Mu yang mengajar kami supaya kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami akan selamat, kami akan dipelihara, kami akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa dan saya memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka. Saya berdoa Tuhan, penyertaan-Mu, haleluya Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami. Oh, saya berdoa Tuhan, perlindungan oleh darah Yesus, yang akan melindungi, yang akan menembus kami, sehingga Tuhan, kami tetap dipelihara dan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.